Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Devano Jaya Saputra. Saya merupakan siswa dari SMK Negeri 1 Rembang dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Saya berasal dari kelas 12 TKRD dengan nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sudut geometri roda atau wheel alignment system, yaitu dibedakan menjadi 3, camber, caster, dan juga toy, yang akan saya jelaskan secara singkat pada video berikut ini. Geometri roda. Geometri roda merupakan sudut-sudut kemiringan pada roda atau dari sudut vertikal bila kendaraan dilihat dari depan, atas, dan juga samping kendaraan. Fungsi dari geometri roda ini adalah untuk yang pertama adalah untuk mempermudah sistem pengemudian, yang kedua adalah untuk menstabilkan sistem pengemudian kendaraan, yang ketiga adalah untuk menghasilkan daya balik kemudi yang baik setelah berbelok, dan yang terakhir yang khususnya adalah untuk mencegah keausan ban yang tidak merata. Geometri roda ini dibedakan menjadi 3 pada umumnya, yaitu camber, caster, dan juga toy. Baik, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai camber. Camber merupakan kemiringan roda pada bagian atas terhadap garis sudut vertikal ke arah luar atau ke dalam apabila kendaraan dilihat dari depan. Ya, dari depan. Nah, untuk lebih jelasnya, camber itu adalah posisi roda gini. Ya, ini yang positif, ini yang negatif. Besaran sudut camber ini diukur dalam besaran derajat. Camber ini sudah dibedakan menjadi beberapa kondisi, yaitu camber positif, camber negatif, dan juga camber 0. Yang pertama adalah camber positif. Camber positif merupakan posisi di mana kemiringan roda pada bagian atas terhadap garis sudut vertikal ini lebih condong ke arah luar. Pada camber positif ini, roda-roda cenderung lebih tertekan ke bagian dalam sehingga mencegah roda agar tidak terlepas karena terdorong oleh sudut camber positif tersebut. Jadi apabila sudut camber positif ini terlalu besar, maka akan menyebabkan keausan ban akan terjadi pada bagian luar saja. Camber positif ini keuntungannya adalah dapat membuat sistem pengemudian menjadi jauh lebih ringan. Terus yang kedua adalah camber positif. Camber positif merupakan posisi di mana kemiringan roda pada bagian atas terhadap garis sudut vertikal lebih condong ke arah dalam. Untuk camber positif ini keuntungannya adalah sistem pengemudian menjadi lebih lurus dan juga stabil. Apabila sudut camber negatif ini terlalu besar, maka keausan ban akan terjadi pada bagian dalam saja. Untuk kekurangannya sendiri, untuk camber negatif ini adalah sistem pengemudian cenderung lebih berat dan sulit untuk dikendalikan. Kemudian yang seterusnya adalah camber 0. Camber 0 merupakan posisi di mana kemiringan roda pada bagian atas ini sejajar dengan garis sudut vertikal. Untuk camber 0 ini, untuk keuntungannya yang paling utama adalah keausan ban akan terjadi. Untuk keuntungan dari camber 0 ini yang paling utama adalah keausan ban akan menjadi lebih merata. Akan tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus menjadi lebih berkurang, sehingga tidak kurang atau jarang digunakan pada mobil-mobil pada umumnya. Untuk besaran sudut camber pada mobil yang sering digunakan atau yang biasa digunakan, standarnya untuk saya waktu memakainya adalah 1 sampai 3 derajat. Sedangkan yang paling sering digunakan adalah 0 sampai 1 derajat. Nah, itu untuk yang camber. Kemudian yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah caster. Caster merupakan kemiringan steering axis pada bagian atas terhadap garis sudut vertikal ke arah belakang atau depan apabila kendaraan dilihat dari samping. Untuk caster sendiri ini fungsinya adalah untuk
ketika mobil berjalan lurus, maka sistem pengemudian akan tetap pada posisi lurus dan juga stabil meskipun roda kemudi sedang dalam keadaan dilepas. Kemudian setelah itu ketika berbelok, caster juga berfungsi untuk membuat ban tetap menopang pada permukaan jalan yang baik. Seperti halnya dengan camber, caster juga dibedakan menjadi 3 kurang lebihnya, yaitu caster positif, caster negatif, dan juga caster nol. Yang ingin saya jelaskan yang pertama adalah caster positif. Caster positif merupakan posisi di mana kemiringan steering axis pada bagian atas terhadap garis vertikal lebih condong ke arah belakang. Untuk caster positif ini keuntungannya yang pertama yaitu menghasilkan kestabilan kendaraan ketika berjalan lurus dan menghasilkan gaya balik kemudi setelah kendaraan berbelok. Selain keuntungan tersebut, tentunya caster positif ini juga memiliki kekurangan diantaranya yaitu mobil ketika sudut caster positif ini terlalu besar, maka gaya balik kemudi semakin besar sehingga sistem kemudi cenderung lebih berat. Nah, untuk lebih jelasnya, caster positif ini posisinya itu steering axis atau stop itu lebih condong ke arah belakang ketika kendaraan dilihat dari samping. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai caster negatif. Caster negatif merupakan posisi di mana kemiringan steering axis pada bagian atas lebih condong ke arah depan bila kendaraan dilihat dari samping. Nah, untuk pada caster negatif ini, sistem pengemudian ini menjadi lebih ringan sehingga mobil cenderung kurang stabil ketika berjalan lurus, sehingga kestabilan tidak ada atau keseimbangannya berkurang karena sistem pengemudiannya menjadi lebih ringan atau kurang dapat dikendalikan. Maka dari itu tidak heran bila caster negatif ini jarang digunakan pada mobil-mobil pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah caster nol. Caster nol di mana posisi steering axis sejajar dengan garis sumbu vertikal. Ya, untuk caster nol ini sendiri, ketika mobil berjalan lurus, roda-roda cenderung tidak mencari sikap baik. Alhasil mobil tidak ada keseimbangan, sehingga untuk caster nol ini saya berani menjamin bahwa tidak akan digunakan pada mobil-mobil pada umumnya karena kestabilan kendaraan tidak didapatkan pada caster nol ini. Nah, untuk sudut caster pada mobil-mobil umumnya baik itu Toyota, Daihatsu maupun yang lain itu yang biasa sering digunakan itu adalah 3 sampai 8 derajat. Kemudian yang ketiga adalah toy. Toy sendiri ini masuk dalam wheel alignment system atau BOT roda. Toy itu apa? Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai toy. Toy pada kendaraan merupakan perbedaan antara jarak pada bagian depan dan jarak pada bagian belakang roda kanan dan roda kiri bila kendaraan dilihat dari atas. Toy ini juga dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu toy in, toy out, dan juga toy nol. Toy in, toy out, toy nol ini apa? Jadi toy in itu merupakan posisi di mana posisi roda pada bagian depan ini lebih cenderung ke bagian dalam dibandingkan dengan roda yang bagian belakang. Jadi untuk gambarannya ketika roda dilihat dari atas itu begini. Kemudian kebalikannya, toy out itu merupakan posisi di mana roda bagian depan ini lebih condong ke luar dibandingkan dengan roda bagian belakang bila kendaraan dilihat dari atas. Kemudian toy nol itu merupakan posisi di mana jarak antara roda bagian depan dan roda bagian belakang ini sama atau tidak terdapat sudut kemiringan. Jadi untuk secara garis besarnya toy ini memiliki fungsi yaitu sebagai sudut koreksi pada camber. Jadi kita ambil kesimpulan gini, camber positif merupakan posisi di mana roda pada bagian atas ini lebih condong ke arah luar dibandingkan roda pada bagian bawah jika kendaraan dilihat dari depan. Jadi secara logika apabila hal tersebut
dibiarkan, maka ketika kendaraan berjalan pada posisi lurus, maka roda akan bergerak atau berputar secara keluar, sehingga akan menimbulkan slip. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut maka disebutkan dengan toe in, sehingga walaupun roda berjalan keluar maka diimbangi dengan toe in, sehingga akan tercipta keseimbangan ketika roda pada berjalan lurus. Untuk tips ya, untuk kapan kita memerlukan sporing atau perawatan sudut geometri roda, yaitu terdapat beberapa gejala yang perlu kita sadari sebagai pengguna mobil. Tentunya yang pertama adalah terdapat getaran pada kecepatan tertentu pada setir roda. Kemudian yang kedua adalah terdapat getaran pada lantai kemudi ketika mobil dalam kecepatan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita melihat bahwa keausan ban terjadi tidak merata atau kewel-kewel. Itu merupakan beberapa gejala ringan dari kurangnya perawatan pada ini sudut geometri roda ini. Jadi apabila kita mengetahui gejala tersebut, alangkah baiknya kita lakukan pemeriksaan di bengkel-bengkel terdekat. Kurang lebih untuk penjelasan saya mengenai sudut geometri roda cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.